Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi siswa sekalian, kelas 10 IPA SMA, hari ini kita akan membahas kembali tentang pembelajaran biologi dengan materi keanekaragaman hayati. Hari ini kita akan membahas materi keanekaragaman hayati seputar tentang apa itu keanekaragaman hayati serta jenis-jenis dari keanekaragaman hayati tersebut. Oke, kita lanjut. Apa kompetensi dasar dari materi keanekaragaman hayati? Yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman pelestariannya. Selanjutnya, indikator yang akan menjadi pokok pembahasan kita adalah menjelaskan keanekaragaman hayati tingkat gen, menjelaskan keanekaragaman hayati tingkat jenis, menjelaskan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Jadi ketiga hal ini yang akan menjadi inti pembahasan kita pada hari ini. Oke, keanekaragaman hayati yang biasa juga dikenal dengan istilah biodiversitas. Jadi, keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Jadi, keanekaragaman hayati itu kita lihat dari variasi bentuk yang berbagai macam. Ada hewan, berbagai jenis hewan, ada berbagai jenis tumbuhan, ya. Nah, kemudian bentuk-bentuknya, struktur morfologinya, ya, penampilan. Kita lihat tampilan dari luar, ayam berbeda dengan bebek, kucing berbeda dengan harimau, anjing, serigala, sapi, kambing, dan sebagainya. Ya, begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan ada jagung, ada kacang hijau, ada kacang panjang, ada kacang tanah, dan selanjutnya. Itulah dari situ contoh-contoh tersebut kita bisa melihat adanya variasi. Jadi ada persamaan dan ada perbedaan. Ingat, variasi itu bisa kita lihat dari adanya persamaan dan adanya perbedaan, sehingga dia bervariasi atau beraneka ragam. Suatu keberagaman dari makhluk hidup yang variasinya dapat diketahui melalui suatu observasi atau pengamatan. Jadi sekali lagi, keanekaragaman itu, keberagaman dari makhluk hidup itu hanya bisa kita ketahui apabila kita melakukan suatu pengamatan atau observasi. Apabila kita melihat, kalau kita tidak melihat, kita tidak akan bisa tahu, oh ini persamaannya, ini perbedaannya. Jadi keberagaman itu hanya bisa kita lihat apabila kita melakukan pengamatan atau observasi. Apabila kita memperhatikan sampel yang akan tampil berikut ini, ya, di sini kita bisa melakukan pengamatan melalui gambar yang ditampilkan. Kita bisa melihat, mengamati bahwa hewan-hewan yang ada di dalam gambar ini itu memiliki persamaan dan memiliki perbedaan. Jadi ada persamaannya. Misalnya ayam dengan bebek. Ayam dengan bebek sama-sama memiliki paruh, walaupun bentuk paruhnya berbeda. Sama-sama memiliki dua kaki, sama-sama memiliki dua sayap, sama-sama memiliki ekor. Tetapi walaupun bentuk ekor, bentuk sayap, bentuk kakinya berbeda. Jadi itu maksud dari keberagaman. Contoh yang kedua bisa kita lihat. Ya, bisa kita lihat di sini anjing dengan serigala, ya, bentuk giginya, kakinya, kemudian bulunya ada perbedaan dan ada persamaan.
Begitu pula di contoh yang ketiga ini, singa, yang di bawah ini adalah singa betina ya, karena dia tidak memiliki surai di lehernya. Kemudian harimau ya, harimau. Nah, di sini kita bisa memperhatikan ada persamaan, ada perbedaan ya. Nah, selanjutnya kita melihat contoh tumbuhan. Ini ada beberapa jenis kembang kertas. Nah, sama, dia sama-sama kembang kertas, model bunganya mirip-mirip, tapi warnanya berbeda. Nah, jadi ini namanya keanekaragaman. Di bawah kita contohkan di sini bisa kita lihat ada cabai ya, cabai rawit, ada cabai besar ya, cabai merah, dan ada cabai merah keriting. Menjadi walaupun semuanya sama adalah masuk di golongan cabai atau lombok ya, cabai, nah, tapi bentuknya, tampilannya berbeda. Itulah yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati. Jadi meliputi hewan dan tumbuhan. Oke, siswa sekalian, keanekaragaman hayati itu bisa kita amati melalui 3 bentuk, yaitu yang pertama ada keanekaragaman di tingkat gen. Jadi keanekaragaman hayati di tingkat gen. Yang kedua ada keanekaragaman hayati di tingkat jenis atau spesies, dan ada keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati di tingkat gen. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita pahami dulu gen itu adalah materi genetik yang mengendalikan suatu sifat atau karakter makhluk hidup. Jadi gen itu adalah materi genetik yang mengendalikan suatu sifat atau karakter makhluk hidup yang bersifat diturunkan. Jadi gen itu diturunkan dari induk ke keturunannya, ke anaknya. Ya, jadi gen itu diturunkan dari induk ke anaknya. Jadi materi genetik itu yang mengendalikan suatu sifat atau karakter makhluk hidup. Contoh misalnya manusia. Manusia kenapa ada aneh, kulitnya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang matanya bulat, belok, ada yang matanya sipit, dan seterusnya. Itu sebagai contoh bahwa ciri-ciri itu, tampilan itu berasal dari gen yang diturunkan dari orang tua. Jadi kombinasi gen yang hasil dari perkawinan ibu dan bapaknya. Iya, keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman individu dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Variasi dalam spesies ini disebut dengan istilah varietas. Varietas ya. Jadi disebut dengan istilah varietas. Ini keanekaragaman gen itu adalah keanekaragaman individu dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Variasi dalam spesies ini disebut dengan istilah varietas. Kemudian, peningkatan keanekaragaman gen dapat terjadi melalui proses hibridisasi atau perkawinan silang. Jadi, tumbuhan ataupun hewan yang dilakukan proses perkawinan silang itu dapat menimbulkan keanekaragaman gen, atau melalui proses domestikasi budidaya hewan atau tumbuhan liar oleh manusia. Selanjutnya, bisa kita melihat contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada bunga mawar. Di sini saya tampilkan ada bunga mawar ya, Rosa SP. Ini ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, dan ada yang berwarna putih pada bunganya. Mereka semua adalah satu jenis bunga mawar, tetapi karena adanya
perbedaan gen, sehingga tampilan yang ditampilkan oleh warna bunganya berbeda. Itu dari hasil perkawinan silang dari induk dari bunga tersebut, sehingga muncullah berbagai jenis warna bunga mawar. Jadi yang berbeda di sini adalah gennya. Iya, jadi jenisnya sama, tetapi karena adanya gen yang berbeda. Bisa juga kita melihat contoh dari mangga. Iya, mangga itu berbagai macam jenis. Ada mangga golek, ada mangga harum manis, ada mangga mana lagi, ada mangga apel dan seterusnya. Jadi mangga itu satu jenis, sama-sama mangga, Vera indica, tetapi perbedaan rasa dan tampilan di buahnya itu diturunkan dari gen pada induknya, sehingga walaupun semuanya jenisnya mangga, tetapi gennya berbeda, sehingga apa yang ditampilkan dan rasa yang dibawa oleh buahnya itu berbeda. Contoh yang selanjutnya bisa kita lihat dari terong. Tanaman terong, ya, pada tanaman terong ini bisa kita lihat ada beberapa jenis terong yang biasa mungkin siswa sekalian perhatikan di pasar. Jadi ada terong yang agak panjang, ada yang bulat putih seperti pada gambar, dan ada yang berwarna ungu. Semuanya terong, tetapi karena adanya perbedaan gen sehingga tampilan yang ditunjukkan pada buah terong itu berbeda. Nah, pada kucing, kita bisa melihat kucing itu banyak juga tampilan-tampilan. Ada yang panjang bulunya, ada yang hidungnya pesek, ada yang matanya belok, ada yang agak sipit, ada yang ekornya panjang, dan seterusnya. Ini terjadi karena adanya perbedaan gen. Selanjutnya tingkat keanekaragaman pada tingkat jenis atau spesies. Untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat jenis pada tumbuhan dan hewan, itu dapat kita lakukan dengan melakukan observasi atau pengamatan pada ciri fisiknya. Yang diamati yaitu bentuknya, ukuran tubuhnya, warnanya, habitatnya, serta kebiasaannya. Hal ini yang bisa kita amati sehingga kita bisa mengetahui adanya tingkat keanekaragaman hayati di tingkat jenis. Ya, sekarang kita mengamati. Di sini ada beberapa sampel tumbuhan. Sini ada terong, ya, terong, Solanum melongena, ada Solanum torfum, ada tomat, Solanum lycopersicum, dan ada cabai merah, Capsicum annum. Ini semua satu famili, satu keluarga, sama, tetapi dia memiliki jenis berbeda. Sekarang kita perhatikan ini Solanum terong ini dengan tomat ini sekeluarga, sama-sama keluarga Solanum, ya. Jadi di depan itu adalah marga atau keluarganya, ya, marga itu Solanum. Tetapi mereka memiliki spesies jenis yang berbeda. Ini kalau terong Solanum melongena, ya, kalau tomat Solanum lycopersicum, jenisnya Lycopersicum. Jadi walaupun dia sekeluarga, satu keluarga, tetapi dia berbeda jenisnya atau spesiesnya, sehingga terjadi keanekaragaman. Kita bisa melihat lagi contohnya di hewan. Ini singa, macan tutul, kemudian harimau, ini satu keluarga. Keluarganya adalah keluarga Panthera, ya, karena marganya adalah Panthera. Jadi singa Panthera leo, ini Panthera pardus, ya, macan tutulnya, kemudian harimaunya Panthera tigris. Jadi ini semua keluarganya Panthera, ya, walaupun spesiesnya berbeda. Jadi mereka memiliki kemiripan,
memiliki juga perbedaan. Karena dia dalam satu marga atau satu keluarga, sehingga perbedaan yang terjadi digolongkan ke dalam tingkat keanekaragaman jenis. Jadi dapat kita simpulkan, keanekaragaman jenis atau spesies adalah keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, karakteristiknya bisa kita lihat. Yang pertama, hewan atau tumbuhan yang berasal dari famili yang sama. Jadi dia berasal dari keluarga, golongan keluarga yang sama, famili yang sama. Yang kedua, spesiesnya berbeda. Jadi berasal dari famili yang sama, spesies berbeda. Kemudian yang ketiga, tidak bisa melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Jadi contoh yang bisa kita lihat tadi, singa dan harimau, dia tidak bisa melakukan perkawinan. Singa dan harimau, singa jantan dengan harimau betina itu tidak bisa melakukan perkawinan. Ya, jadi itulah karakteristik dari keanekaragaman hayati di tingkat jenis atau spesies. Tingkat keanekaragaman hayati yang ketiga yaitu pada tingkat ekosistem. Jadi keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem. Ekosistem itu sendiri adalah interaksi yang terjadi antara komponen biotik atau komponen hidup dan komponen abiotik atau tak hidup. Jadi pengertian daripada ekosistem itu adalah interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, karena komponen biotik ini atau komponen hidup ini adalah makhluk hidup, yaitu tumbuhan ataupun hewan. Sementara komponen abiotik, komponen tak hidup itu adalah tanah, air, udara, kelembapan. Nah, itu masuk sebagai komponen abiotik atau tak hidup, atau biasa kita kenal dengan istilah lingkungan. Jadi pengertian dari ekosistem itu sendiri adalah interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya, dalam mengamati tingkat keanekaragaman di tingkat ekosistem itu bisa kita lihat, ya. Jadi cirinya yaitu habitatnya berbeda-beda, karakteristiknya ya, habitatnya berbeda-beda. Kemudian spesiesnya yang berbeda-beda. Jadi habitat atau lingkungan dari ekosistem itu berbeda-beda. Kemudian spesies atau jenis-jenis tumbuhan ataupun hewan yang ada di dalam lingkungan itu atau habitat itu berbeda-beda. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem terjadi karena disebabkan oleh adanya variasi iklim, adanya perbedaan iklim, perbedaan cuaca, adanya kondisi geologis, jadi kondisi batuan, tanah, faktor fisik dan kimia tanah, semua itu menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem. Berikut ini bisa kita lihat contohnya. Di sini ada ekosistem pantai, ada ekosistem sawah, ada ekosistem sungai. Di sini kita bisa melihat, habitatnya berbeda. Ekosistem pantai dengan sungai berbeda, karena habitatnya di sini adalah air asin, sementara di sungai adalah air tawar. Begitu juga di sawah. Ya, makhluk hidup yang ada di dalamnya juga berbeda. Jadi di ekosistem pantai yang bisa kita lihat ada kelapa, ada bakau, sementara di ekosistem sungai berbeda tumbuhannya. Begitu juga di ekosistem sawah, makhluknya berbeda, ada sapi, mungkin ada padi, ada cacing tanah, ada belut, ada katak dan sebagainya. Nah, itu semua membuat keberagaman di tingkat ekosistem. Agar kita bisa lebih memahami, kita bisa melihat gambar. Di sini ada beberapa gambar ekosistem. Ada ekosistem gurun pasir, ada ekosistem laut dalam, ada ekosistem hutan hujan tropis,
ada ekosistem hutan gugur dan sebagainya. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di dalam suatu habitat atau lingkungan hidup. Keanekaragaman ekosistem, contoh-contohnya bisa kita lihat, ya, ada ekosistem hutan hujan tropis yang berupa hutan belantara yang memiliki berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Keanekaragaman di dalam ekosistem ini tinggi sehingga ekosistemnya stabil. Ekosistemnya yang stabil tahan terhadap gangguan. Contoh selanjutnya bisa kita lihat adalah ekosistem hutan gugur, berada pada daerah yang dengan 4 musim. Seperti di Eropa, ada musim semi, ada musim gugur, musim dingin, dan musim panas. Kalau di Indonesia tidak ada, karena kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Ciri khusus dari ekosistem hutan gugur ini yaitu daun gugur pada musim gugur, dan pada musim dingin hewan pada ekosistem ini akan mengalami hibernasi atau tidur panjang. Contoh selanjutnya bisa kita lihat ada ekosistem hutan konifer, adalah ekosistem hutan pinus yang memiliki ciri iklim musim dingin yang panjang dengan tumbuhan dominan yang berdaun jarum atau konifer. Contohnya kan seperti pinus, kemudian cemara. Selanjutnya, contoh selanjutnya yang bisa kita lihat yaitu ekosistem hutan sabana. Ekosistem ini adalah ekosistem hutan yang didominasi oleh rumput dan diselingi oleh semak-semak. Contohnya banyak terdapat di daerah Nusa Tenggara Timur, yaitu sabana, ya. Kemudian ekosistem padang rumput. Ekosistem ini merupakan ekosistem yang terdiri atas rumput-rumputan dan semak dengan curah hujan 25 sampai 50 kubik per tahun. Selanjutnya ekosistem gurun, yaitu ekosistem padang tandus yang kering dan memiliki vegetasi terbatas akibat curah hujan yang rendah. Beberapa contoh yang tadi itu merupakan contoh ekosistem yang alami. Selain ekosistem yang alami, juga terdapat ekosistem buatan, artinya ekosistem yang terbentuk hasil dari rekayasa manusia. Contoh di bendungan, itu kan berbeda-beda juga, habitatnya berbeda, di situ ada berbagai macam juga makhluk hidup yang ada. Nah, tapi bendungan ini kan hasil campur tangan rekayasa manusia. Sawah itu merupakan ekosistem buatan karena sawah itu terbentuk adalah hasil proses dari rekayasa manusia, campur tangan manusia, sehingga masuk ke dalam ekosistem buatan. Masih ada contoh yang lain, ada empang, nah itu juga kebun, itu masuk ekosistem buatan. Jadi siswa sekalian bagaimana? Saya rasa siswa sekalian sudah paham tentang apa itu keanekaragaman. Ya. Jadi saya yakin siswa sudah tahu apa itu keanekaragaman. Baik itu meliputi keanekaragaman hayati, tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat siswa sekalian. Kita akan ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.